Meski telah berjuang sekuat tenaga, namun apa mau dikata, manusia hanya bisa mengira-ngira jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan. Jenderal Agus pun harus menerima kenyataan pahit karena perjuangannya ternyata harus kandas di tahapan tes penentuan akhir di tingkat pusat. Rasa sedih, hancur, dan kecewa pun tak bisa dipungkiri. Harapan untuk bisa merubah nasib raib dari genggaman padahal tinggal selangkah lagi. Hal itu pun sempat membuat Jenderal Agus frustasi. Namun ia harus kembali bangkit dan tidak mau terus-terusan larut dalam kesedihannya karena kehidupan terus bergulir dan ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ia pun mencoba untuk mencari pekerjaan dengan melamar sebagai satpam di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bogor. Namun lagi-lagi sepertinya nasib baik masih belum berpihak padanya. Pil pahit pun harus kembali ia telan setelah lamarannya untuk menjadi tenaga security di pusat perbelanjaan tersebut ditolak. Meski kegagalan demi kegagalan ia temui, namun keinginan untuk merubah nasib tidak membuat Jenderal Agus menyerah. Sejumlah lamaran pekerjaan pun ia masukkan ke berbagai perusahaan dengan bermodalkan ijazah SMA-nya. Namun sayangnya, tak satu pun dari sekian lamaran pekerjaan yang ia kirim mendapatkan balasan. Entah berapa kali Jenderal Agus harus jatuh bangun memperjuangkan nasibnya, tapi lagi-lagi seakan keberuntungan belum mau berpihak padanya. Hal itu pun membawa Jenderal Agus berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Segala upaya telah ia lakukan untuk bangkit dari keterpurukan hidup, namun tak satu pun membuahkan hasil. Hingga akhirnya dalam keputusasaannya, suatu hari Jenderal Agus datang ke rumah salah satu sahabatnya berniat mencari tempat untuk berbagi cerita dan mencurahkan seluruh keluh kesahnya. Di hadapan sahabatnya itu, Jenderal Agus pun mencurahkan seluruh kepedihan hatinya. Sang sahabat itu pun dengan takzim mendengarkan setiap curahan hati dan keluh kesah yang diutarakan Jenderal Agus, hingga keduanya pun terbawa dalam suasana haru ketika itu. Usai mendengarkan curahan hati Jenderal Agus, sahabatnya itu pun lantas menyodorkan sebuah buku Yasin lusuh kepada Jenderal Agus. "Sok dibaca," kata sahabatnya itu dengan suara lirih namun tegas kepada Jenderal Agus. Hal itu pun sontak membuat Jenderal Agus tersentak. Seketika itu ia pun merenung. Pemberian sebuah buku Yasin lusuh oleh sahabatnya itu pun menyadarkan Jenderal Agus yang selama ini seringkali melalaikan kewajiban ibadahnya karena terbawa pergaulan yang menjadi tempat pelariannya atas segala kepahitan hidupnya. Ia pun menyadari hanya dengan berserah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Tuhan yang Maha Esa, ia bisa lepas dari jerat kepahitan hidup yang selama ini ia jalani. Momen itulah kemudian menjadi titik balik bagi Jenderal Agus. Sejak saat itu ia pun memutuskan untuk meninggalkan semua kelakuannya yang ugal-ugalan dan kembali menjadi anak baik-baik. Ia pun mulai taat menjalankan kewajiban ibadahnya sebagai seorang muslim, seperti sholat 5 waktu, puasa, dan amalan sunnah lainnya yang lazim dijalankan. Setahun kemudian setelah momen tersebut, tepatnya di tahun 1988, Jenderal Agus kembali mencoba peruntungannya untuk menjadi seorang prajurit TNI. Namun kali ini ia mendaftar sebagai calon taruna Akabri. Meski di tahun sebelumnya ia gagal saat mengikuti seleksi penerimaan secabat TNI Angkatan Darat. Namun hal itu tidak membuat Jenderal Agus ragu untuk mendaftar sebagai calon taruna Akabri yang notabene-nya tingkat kelulusannya pasti lebih sulit. Hal ini tak lepas dari keinginannya untuk mewujudkan impian mendiang ayahnya yang begitu berharap dirinya bisa masuk Akabri. Sehingga ia pun memantapkan hatinya untuk mengikuti seleksi Akabri di Kodam 3 Siliwangi. Namun siapa menyangka berkat usaha dan kerja keras teriring doa yang tak henti-hentinya ia panjatkan kehadirat Sang Khalik, Jenderal Agus dinyatakan lulus. Bahkan ia lulus dengan predikat nilai kedua tertinggi di Kabupaten Jawa Barat. Setelah mengikuti pendidikan selama 3 tahun di Akabri, ia pun dilantik pada 27 Juli 1991 di Istana Negara oleh Presiden kedua Republik Indonesia Jenderal Besar Soeharto. Jenderal Agus pun memulai karir militernya sebagai perwira pertama di Pusat Kesenjataan Infanteri sebelum akhirnya ia bergabung dengan Satuan Kostrad saat Presiden Prabowo Subianto yang kala itu masih berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Dirgahayu atau Yonif Para Raider 328 saat ini. Datang ke Pusenif dalam rangka mencari para perwira muda untuk bergabung dengan Kostrad. Jenderal Agus yang merupakan salah satunya yang terpilih langsung digembleng menjalani latihan Shiwa Yuda selama tidak kurang dari 9 bulan. Latihan ini sendiri bertujuan membekali para prajurit dengan kualifikasi pemburu atau dikenal juga dengan julukan pasukan pemburu dan juga memiliki kualifikasi anti-teror dan gerilya.
Setelah menyelesaikan misi dan pelatihan tersebut, Jenderal Agus bergabung dengan pasukan khusus dengan Sandi Raja Wali dan mengikuti pelatihan dengan materi utama penajaman dari pelatihan anti-teror dan gerilya. Selanjutnya pada tahun 1995, Jenderal Agus melakukan tugas operasi militer pertamanya di bumi Lorosai, Timur Timur. Dalam pelaksanaan tugas saat itu, Jenderal Agus dan pasukannya berhasil melumpuhkan salah satu tokoh Front Revolusi Independen Timor Leste hingga mendapatkan apresiasi dari pimpinan. Sekembalinya dari penugasan di Timur Timur, Jenderal Agus pun mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus komando di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Batu Jajar, di mana sangat jarang terjadi seorang anggota TNI AD mendapatkan kesempatan mengikuti dan menyelesaikan 3 pelatihan khusus sebagaimana dirinya, yaitu Shiwa Yuda, Raja Wali, dan Komando. Tidak hanya itu saja, Jenderal Agus yang berkesempatan mengikuti kursus terjun bebas militer di tahun 1997 ternyata kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kursus selam militer di tahun yang sama, di mana hal ini merupakan kesempatan yang langka, karena pada umumnya seseorang yang memiliki kemampuan terjun bebas militer tidak disarankan untuk memiliki kualifikasi selam militer mengingat adanya perbedaan tekanan udara ekstrim antara bagian atas udara dan di dalam laut yang bisa menyebabkan kerusakan fatal pada otak. Selama berkarir di TNI Angkatan Darat, Jenderal Agus merupakan satu dari sekian banyak perwira TNI AD yang berprestasi. Beragam pelatihan bergensi pun telah ia lalui. Bahkan ia adalah satu dari sekian perwira TNI AD yang pernah mengikuti 3 pelatihan sekaligus, yaitu Shiwa Yuda, Raja Wali, dan Komando. Dengan semua kemampuan militer yang ia miliki, tak heran Jenderal Agus kerap kali diterjunkan ke berbagai daerah operasi militer, mulai dari Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah, Operasi Damai Kartens di Papua, dan tugas operasi militer lainnya. Selama dalam karir militernya bersama pasukan Korps Baret Merah Kopassus, sejumlah jabatan strategis pun pernah dipercayakan di pundak Jenderal Agus Subianto, yakni Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus. Tahun 2009, Jenderal Agus pun meninggalkan Korps Baret Merah tersebut setelah mendapatkan amanah untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta hingga tahun 2011. Selanjutnya, Jenderal Agus pun kembali bergabung dengan satuan lamanya, yakni Korps Baret Hijau Kostrad setelah dipercaya menduduki jabatan sebagai Wakil Asisten Operasi Divisi 2 Kostrad tahun 2011 hingga 2014. Kemudian Jenderal Agus Subianto kembali meninggalkan satuan Korps Baret Hijau Kostrad setelah ditunjuk sebagai Asisten Operasi Kasdam 1 Bukit Barisan tahun 2014 hingga 2015. Tahun 2016, Jenderal Agus kembali dipercaya menjabat sebagai Komandan Resimen Induk Kodam 2 Sriwijaya hingga tahun 2017. Hal itu pun semakin mengokohkan reputasinya sebagai salah satu perwira terbaik TNI Angkatan Darat. Setelah menunaikan tugasnya sebagai Komandan Resimen Induk Kodam 2 Sriwijaya di tahun 2017. Di tahun yang sama, Jenderal Agus kembali dipercaya menduduki jabatan sebagai Komandan Korem 132 Tadulako Kodam 13 Merdeka hingga tahun 2018. Usai menjabat sebagai Danrem 132 Tadulako, Jenderal Agus bertugas di Markas Besar Angkatan Darat sebagai Pamendenma Mabes TNI AD. Tahun 2019, Jenderal Agus kembali ditunjuk sebagai Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Kodiklat TNI AD hingga 2020. Kemudian di tahun yang sama ia kembali dipercaya menjabat sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana. Di tahun yang sama pula nama Jenderal Agus Subianto pun mulai ramai dikenal publik setelah ia mendapat kepercayaan menduduki jabatan strategis sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden RI atau Danpas-Pampres di era Presiden Joko Widodo hingga tahun 2021. Usai menjabat sebagai Komandan Pas Pampres pada tahun 2021, selanjutnya Jenderal Agus Subianto kembali dipercaya menduduki jabatan sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi hingga 2022. Kemudian kembali dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat hingga 2023. Jenderal Agus Subianto pun mencapai puncak tertinggi dalam karir di lingkungan TNI Angkatan Darat setelah pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang telah memasuki masa pensiun. Setelah melalui perjalanan panjang dengan berbagai pengalaman dan tanggung jawab besar, Jenderal TNI Agus Subianto kini mengemban amanah tertinggi sebagai Panglima TNI.
Jabatan ini tidak hanya mencerminkan pencapaian kariernya yang luar biasa, tetapi juga dedikasinya untuk terus menjaga kedaulatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski pucuk pimpinan di Republik ini telah berganti dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, namun hingga saat ini Jenderal Agus Subianto masih dipercaya untuk memegang tongkat Komando Panglima Tentara Nasional Indonesia.